ketemu lagi tentunya bersama saya Gracia Lagi Selva dalam acara podcast Papua Bicara Para TV. Dan sekarang kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa bersama-sama dengan saya. Yang pertama ada Kakak Fison Meraudie selaku Gizi atau General Koordinator Panpel Persipura. Selamat malam Kakak. Selamat malam. Dan selanjutnya ada Kakak J. Komboy yakni Ketua Panpel Persipura Jayapura. Selamat malam dan selamat datang di podcast selamat kita. Malam. Akhirnya bintang lapangan bisa datang. Luar biasa sekali. Topik kita di hari ini adalah terkait dengan sepak bola Indonesia. Kita tahu bersama beberapa lalu kita digegerkan dengan tragedi yang menewaskan ratusan jiwa di Kanjuruhan ya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan Persipura atau perkembangan Persipura setelah adanya kejadian ini, Kak? Kak J. Komboy dulu, selaku Panpel. Iya, tentunya pasti kita yang pertama pasti yang bisa kita sampaikan adalah kami selaku Panpel Persipura dan juga sebagai masyarakat pencinta Persipura yang harus kita sampaikan pertama itu adalah kami turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan dengan meninggalnya sekitar 130 lebih ya, supporter yang meninggal. Kami turut berduka cita dan situasi hari ini memang kita semua tahu bahwa Liga kan sedang diliburkan. Pemerintah sedang membentuk tim TGPF ya, dan juga bekerja sama dengan PSSI dan lain-lain. Jadi sementara Liga sedang diliburkan, jadi ya saya dan Bang Fison ini kami sementara lagi off dulu dari segala aktivitas yang terkait dengan Panpel. Oke, berapa lama? Ini kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi sendiri bilang di stop dulu, artinya di pending dulu. Ada informasi lebih lanjut ini berapa lama? Sementara kan Liga harus tetap bergulir, atau? Ya. Bagaimana sudah? Yang kita tahu itu kan dikasih waktu sekitar 3 minggu oleh tim yang dipimpin langsung oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, dan diperkirakan sekitar 3 minggu, tapi Pak Ketuanya Pak Mahfud sendiri menyampaikan bahwa mungkin sekitar 2 minggu, dan ini mereka sudah bekerja hampir 10 hari, dan kemungkinan kami dengar isu ya, bahwa perkembangan itu bahwa Liga 1 akan bergulir lagi itu sekitar tanggal 21 November. Oke, mekanisme nih Kak Fison selaku Gizi atau General Koordinator Panpel Persipura, itu mekanisme di lapangan itu seperti apa sih? Kita tahu bahwa nantinya Persipura akan ada jadwal ketemu dengan saudaranya, ada PSPS Biak, betul ya? Terus ada lagi Persewar. Nah, itu kan pertandingan yang sangat pertandingan derby itu sangat-sangat krusial sekali. Supporternya tuh supporter satu dengan yang supporter yang lain tuh. Itu bagaimana tuh Kak? Iya, baik, terima kasih. Iya, kalau pertandingan Persipura di Liga 2 ini kan kita bertemu dengan Persewar, kita punya saudara sendiri, ada juga PSPS Biak juga. Tapi selama ini kan Persipuranya di Liga 1. Baru tahun ini Persipura ada di Liga 2. Ya, jadi bertemu dengan saudaranya Persewar Waropen dan PSPS Biak. Saya rasa tidak ada persoalan. Kita juga akan belajar kita Panpel akan belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Terakhir yang ada di Kanjuruhan. Tapi pada prinsipnya kita mengedukasi ke setiap supporter bahwa kejadian-kejadian yang akan merugikan kami Panpel sendiri dan Persipura, kita akan berikan itu ke mereka. Tapi kalau nggak salah Persipura Jayapura beberapa tahun lalu sekitar 2012 apa 2011 ya, saya kurang lihat catatannya, itu pernah ketemu sama saudaranya. Dulu masih Persiwa Wamena. Itu sempat ribut juga tuh Kak. Sempat kicau juga tuh. Itu gimana tuh Kak? Ini kan kalau perang saudara kan lucu gitu loh. Gimana Pak Ketua? Ya, saya pikir pasti
semua juga ikuti perkembangan hari ini terkait dengan peristiwa Kanjuruhan. Pastinya bahwa dengan situasi yang terjadi Kanjuruhan ini pasti semua pasti akan belajar dari situ, dan tentunya kita tidak akan mau untuk terjadi situasi yang sama begitu. Karena kalau sampai terjadi lagi hal seperti itu ya pasti bukan saja tim tapi masyarakat juga akan dirugikan karena tidak bisa menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola seperti itu. Oke, tragedi Kanjuruhan itu membuat kita jadi berkaca, ya. Kita tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena kalau kita cari yang salah, semua menganggap dirinya benar gitu loh. Yang kita ambil hikmahnya adalah kita berkaca dari tragedi tersebut. Kalau dilihat dari tragedi Kanjuruhan itu, kuota yang diberikan katanya untuk supporter itu tidak seimbang antara tuan rumah dan juga tim tamu. Nah, kalau untuk Persipura menghadapi pertandingan derby ini, bagaimana persiapannya, Kakak? Ya, saya kira kan pasti kapasitas stadion kan kita tahu. Untuk Lukas NMB itu berada di 40-an ribu. Selama ini kita mengeluarkan tiket untuk sebuah pertandingan mulai dari Liga 2 ini kan hampir sekitar 16-an ribu. 15-an, berkisar di antara 14, 15, 16. Jadi walaupun derby juga pasti kan standar-standar itu sudah ada. Tidak mungkin kita mau memenuhi stadion itu. Kejadian di Kanjuruhan ini kan sudah terjadi. Paling kita di bawah itu. Ya kita akan bermain di angka itu. Berapa, Kak? Berapa untuk supporter sekarang? Maksudnya untuk stadion Lukas NMB yang besar gitu, berapa kuota untuk supporternya? Kalau kapasitas stadion untuk penuh semua itu kan sekitar 43 atau 42 ribu. 42 ribu, Ya, oke. 42 ribu. Nah, selama ini yang kita sudah bertanding sudah 3 pertandingan ini kan kita keluarkan tiket itu sekitar 16-an ribu. Begitu. Jadi kurang lebih setengahnya. Jadi walaupun derby pun saya kira kita tidak akan sampai sebanyak itu. Begitu pasti ya kisaran di bawah 20-an ribu lah pasti sekitar. Sejauh ini terkait dengan dampak dari Kanjuruhan atau sanksi yang diberikan ini, ada dampak sendiri nggak langsung ke Persipura Jayapura? Kakak Jack dan Kakak Vison, silakan. Iya, kalau kejadian itu kan kita lihat sama-sama lagi heboh-hebohnya tuh. Ya kalau kita lihat kejadian itu pasti ada sanksi, karena ini memakan korban jiwa yang cukup banyak. Karena kalau di dunia ini, kalau tidak salah kami Indonesia itu hari ini urutan kedua. Setelah saya Peru kalau tidak salah tahun 66, 66 itu. Nah kita Indonesia ini di dunia ini baru kita Indonesia yang kedua. Ketiga pertandingan bola berjalan ada terjadi rusuh memakan korban yang lebih jauh kita di Indonesia, Arema sama Persebaya kemarin. Jadi itu kita belajar dari situ. Jadi ini kita yang terlibat semua di dalam situ, artinya kejadian ini Panpel dan semua yang terlibat di dalam situ mereka bertanggung jawab semua tentang kejadian ini. Cara penanganannya itu mereka yang tahu. Karena regulasi semua jelas. Itu semua jelas. Ketika pertandingan akan berlangsung, sebelumnya itu kan ada 1 hari kan sudah ada Match Coordination Meeting itu. Nah, di situ segala hasil pembicaraan itu yang dilakukan di esok harinya, di hari H pertandingan. Mau termasuk penonton, mau termasuk supporter, nah begitu dari kedua tim. Itu kita putuskan semua gitu. Yang tadi ditanya berapa jumlah, ada sempat saya dengar ada tadi sempat ditanya berapa jumlah supporter yang datang. Itu tergantung dari permintaan dari misalnya tim tamu, dia mau datang berapa, kita kan mengakomodir itu. Nah, terus kita punya supporter sendiri juga sampai saat ini rata-rata tidak lebih dari 500-an kalau untuk saya. Tidak di bawah 500. Terus yang saya bicara itu jumlah penontonnya. Yang tadi Pak Ketua Panpel ngomong tadi itu jumlah keseluruhannya. Nah, kita Panpel mengeluarkan tiket segitu. Nah, pertandingan ketiga yang sudah Persipura lakukan di Stadion Lukas NMB itu
di Liga 2 ini, sementara kita Persipura punya penonton yang terbanyak lah, 10 ribuan lebih untuk ukuran Liga 2. Demikian. Oke. Tapi betulkah tidak Kak, di dalam aturan untuk supporter itu kuotanya adalah 80% untuk tim tuan rumah dan 20% itu untuk tim tamu. Itu 80% itu dilihat dari kapasitas stadion, atau 80% itu dilihat dari jumlah tiket yang disebarkan atau dijual? Saya kira pasti bukan dari jumlah tiket juga, dari kapasitas itu. Jadi saya kira tidak mungkin. Dan kan kita tahu bahwa aturan LIB itu cukup di belakang gawang sebelah kiri dan kanan. Itu untuk supporter, seperti itu. Waktu kami pertama kali sebagai panpel dan didampingi oleh LIB, kami kan juga berkoordinasi terkait supporter dan lain-lain. Mereka bilang tempat mereka itu adalah di belakang gawang Utara Selatan. Jadi untuk menempatkan mereka di situ. Utara dan Selatan. Kapasitas yang ada. Oke. Untuk supporter ini yang masuk, apakah melalui penjagaan yang ketat atau memang ada screening khusus atau bagaimana? Mengingat sepak bola di Indonesia tuh sedikit riskan gitu ya. Pokoknya kalau nggak rusuh kayaknya nggak asik gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, standarnya kan pasti sudah ada SOP-nya ya, kita semua tahu ya, masuk tidak boleh membawa botol, minuman yang intinya jenis botol-botolan itu kan tidak boleh dibawa ke dalam, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Fison. Tapi itu standar yang sudah ada, yang selama ini sudah kami semua tahu bahwa sebagai panpel ya hal yang sifatnya akan mengganggu pertandingan, yang dampaknya akan mengganggu pertandingan, pasti tidak boleh untuk dibawa ke dalam lapangan. Dan ya saya bersyukur selama ini ya pertandingan pertama sampai ketiga ya puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik, walaupun sempat ada sedikit riak-riak, tapi itu bisa ditangani lah. Oke, tapi banyak juga tuh Kak Fison, banyak supporter yang sedikit nakal. Kalau kita bilang nakal ya, bawa barang-barang yang semestinya nggak boleh dibawa ke area pertandingan seperti itu. Berarti ini keamanannya yang loss atau panpelnya yang kurang cermat? Iya, kalau bicara untuk supporter masuk ke dalam terus ada sedikit ada pelemparan atau ada mereka bawa pada saat ada botol kah, memang itu sedikit kelalaian. Kami tetap melaksanakan SOP-nya, tetap berbicara bahwa ketika kalian supporter melakukan sesuatu yang melanggar regulasi, kami panpel dan tim yang akan kena sanksi, dan kena sanksinya itu cukup besar. Jadi kita juga selama Liga 2 berjalan 3 pertandingan, kita ketua panpel kami semua mengedukasi mereka untuk ketika kalian masuk, kalian akan supporter memberikan dia dengan kalian punya gaya masing-masing. Kan kita punya supporter ini kan ada berapa unsur ya, ada 3 ke 4 gitu. Jadi kita kasih tahu silakan kalian supporter kalian dengan gaya kalian masing-masing mau apa saja terserah, tapi kalian akan dikontrol oleh kita panpel. Dan ketiga itu dia melanggar aturan atau regulasi, kita akan berikan teguran atau kita melarang mereka untuk melakukan itu. Salah satunya mungkin pelemparan tisu, kertas yang dilempar. Kalau itu kita koordinasi dengan Pak Matchcom, Pak pengawas pertandingan. Itu kalau kita bilang Pak Matchcom bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Itu aturan ya. Tegurannya itu secara langsung atau bagaimana? Kalau cuma ngomong doang, saya rasa orang Papua kayaknya sangat kebal dengan teguran-teguran seperti itu. Berupa ketika pertandingan selesai, laporan semua ada di Pak Matchcom. Ketika pertandingan hari itu berjalan mulai dari menit awal sampai akhir, 2 jam pun sebelum semua meninggalkan stadion, pasti ada catatan-catatan yang beliau buat. Tapi pelakunya nggak dikasih sanksi? Pelaku tidak. Artinya kalau minggu depan ada pertandingan, dia juga bisa masuk lagi dong?
Ya, untuk sementara untuk sementara sanksi yang begitu tegas ketika ada seseorang melakukan tindakan yang betul-betul merusak atau mengganggu pertandingan hari itu, kita untuk sementara di Indonesia itu saya rasa belum ada. Untuk ketika kita mengetahui bahwa itu ada person yang melakukan, misalnya si A, oke, dia ini, kita langsung kalau di luar negeri, di luar mereka langsung punya ini tegas, si A di pertandingan kedua, tiga dan keempat tidak boleh masuk stadion. Bila perlu 1-2 tahun. Tapi kalau kita di Indonesia sementara ini belum. Masih los berarti Kita ya? masih di los, dan di los itu tapi diberikan sanksi. Ya berupa denda. Misalnya, siap buat ini kau bayar ini melanggar aturan FAT pasal ini. Tapi pernah? 50. Tapi pernah? Pernah. Supporternya Persipura? Pernah. Bukan hanya supporter. Penonton? Panpel juga kena. Oh, oke. Pernah terjadi itu di Mandala. Pernah lihat kasusnya Persipura sama Arema yang ada seorang Panpel mencekik kipernya Arema, kena. Kena denda, bayar uang, dan tidak mengikuti aktivitas bola selama 1 tahun, 2 tahun apa. Pokoknya itu. Jadi tidak ada di dalam lapangan. Oke, itu untuk Panpelnya. Itu Panpel. Supporternya? Supporternya untuk sementara ini, jangankan kita Persipura lah, kita punya supporter Persipura masih kecil, tidak terlalu seheboh Aremania, Boboto, Jackmania. Wah, kita jauh sekali, kita punya supporter sedikit. Jadi kalau untuk saya pikir tidak terlalu ya. Kak Jack, ini sebenarnya hal-hal apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dibawa sama supporter? Kayak macam alat musik seperti itu ya, gendang-gendang atau apa, drum itu boleh masuk ke dalam pertandingan? Alat musik boleh dibawa, diperbolehkan. Terus? Kecuali hal-hal yang lain. Ya kita bicara flare, bicara petasan, bicara minuman, laser. yang pokoknya istilahnya yang botol-botolan itu. Jadi kayak minuman mineral yang dijual bebas itu tidak boleh? Itu sebenarnya boleh, cuma satu saja, nggak boleh dilempar ke dalam lapangan. Kan itu judulnya. Oke. Gitu. Jadi boleh sebenarnya dibawa, cuma untuk mengantisipasi hal-hal yang sudah kita duga, kita minta supaya jangan dibawa ke dalam lapangan. Karena takutnya nanti pada saat pertandingan ada yang kurang terima dengan situasi di lapangan, kan mereka bisa saja lempar itu ke lapangan. Akhirnya kami akan kena sanksi. Tapi karena kami Panpel Persipura pernah menyediakan plastik. Jadi ketika dia datang dengan botol, jadi kita akan atur itu dengan pihak keamanan. Dan kita punya teman-teman Panpel di lapangan yang ada jaga di gate-gate, di pintu-pintu. Jadi mereka masuk, kita periksa ada bawa air, ayo coba kita tuang di plastik, botolnya buang, kamu pegang. Itu. Jadi itu yang kita, ayo silakan masuk. Tapi untuk sementara kita di Lukas NMB ini puji Tuhan masih aman-aman. Kita bisa kendalikan karena kita memberikan mereka pemahaman juga bahwa ini stadion yang paling besar di Papua. Terus kemarin kita bisa pakai sama-sama. Sekarang Persipura punya home-nya di sini. Jadi tolong dijaga. Mau jaga keamanan stadionnya, mau jaga kebersihan stadionnya, itu semua kita Panpel mengarahkan itu. Kita sebelum ini kita kasih pengumuman, announcer kita kasih tahu bahwa jangan lakukan hal-hal begini. Karena ketika kalian melakukan hal-hal seperti begini, nanti Panpel dan Persipura yang kena sanksi. Karena nanti dicatat langsung oleh Pak Matchcom, pengawas pertandingan. Paling lodo-lodo pinang saja ya Kak. Itu yang kita wanti-wanti tuh. Jangan tidak boleh. Kau bilang gini, makan pinang itu kayak abang Yotong Konataba bicara, makan pinang itu budaya kita. Betul. Ludah pinang bukan budaya orang kita. Papua. Seperti itu, saya bangga dengan statement itu. Itu saya bangga. Tapi pernah ada juga ya Kak ya, karena saya lihat di media sosial ada yang ketangkep atau kena tegur sama pihak keamanan gara-gara dia buang ludah pinang sembarangan di Stadion Lukas NMB. Ya. Pernah ya? Kita sudah menghimbau itu. Kami Panpel juga sebelum pertandingan dan lalu-lalu sebelum liga mulai kan kita sudah menyampaikan yang dilarang di dalam lapangan, minuman yang berbotol-botolan, juga makan tidak dalam stadion. Rokok boleh ya? Rokok juga kita sempat kita. Rokok berarti boleh?
Kita larang juga. Kita larang Jalan. tidak boleh. Intinya di dalam tribun itu tidak boleh. Tapi kan ada tempat di luarnya. Saya telah babak pertama selesai untuk mau merokok, silakan. Jeda babak Tapi pertama. ada yang jualan kan tidak di daerah Oh, situ? tidak ada. Kalau Mandala ada kan? Mandala Jadi dulu ada. bisa sisip-sisip di Ya. celah-celah itu. Kalau Mandala mah banyak. Kalau di Lukas NMB tidak ada. Tidak ada Berarti bus ya. Oke. Banyak sekali. Kak, persiapan untuk Persipura menghadapi saudaranya nanti. Ini persiapannya sudah sejauh mana? Ya begini, kemarin kan kita sendiri tahu bahwa Persipura baru saja melakoni pertandingan melawan saudaranya di Mandala. Persewar biasanya bertanding, penontonnya kan kita semua tahu seperti apa. Begitu Persipura lawan Persewar, angka yang disebutkan kemarin itu 14.000. Tapi kira-kira situasinya bagaimana? Aman. Nah, itu yang saya jempol Oke. buat sport. Ya. Sport kan juga cukup banyak. Tapi cuma mungkin menurut saya cuma di Papua, di Jayapura yang ini supporter Persewar, ini Persipura, ini Persewar, ini Persipura, ya biasa saja. Begitu. Karena kita ini sebenarnya kan saudara. Betul. Cuma bedanya karena kita sama-sama mempunyai tim masing-masing dan saya kira dengan contoh kemarin di Mandala itu sebuah contoh yang baik sekali menurut saya. Di Liverpool kita lihat ya, ada supporter Persipura di sini, supporter Persewar di sini, semua aman-aman saja menurut saya. Dan kalau misalkan itu bertanding lagi di Lukas NMB di kandangnya Persipura, ya pasti kan juga sama. Amin. Jadi menurut saya ya supporter Persipura Aman ya? Aman. karena selama ini saya lihat mereka cukup dewasa. Kita terus bangun komunikasi. Ini adik-adik kita yang mereka adalah pemain ke-13 ya, ke-12 yang mensponsori tim selama ini dan mereka cukup dewasa. Mereka juga ikut menjaga tim Persipura. Jadi menurut saya berharap itu terus bisa dijaga sehingga perjalanan terus akan Amin, bisa amin. berjalan. Oke, kita kembali lagi ke topik kita, Save Sepak Bola Indonesia. Menurut kakak berdua, apa sih yang menyebabkan persepak bolaan di Indonesia itu kalau boleh dibilang masih jalan di tempat, tidak maju-maju nih? Bahkan katanya FIFA mau ancam kita tidak boleh go ke internasional gitu. Kenapa kak? Silakan Kak J Kombo dulu. Iya. Nah, boleh dekatan lagi kak. Iya, ini tentunya pertanyaannya kan- bagus nih. iya. Tentunya kan pasti kita memulai dulu bagaimana situasi yang terjadi hari ini. FIFA mau memberikan sanksi itu kan cuman karena kasus kerusuhan di Kanjuruhan Malang. Betul. Begitu. Nah, tapi kita semua tahu dan membaca Pak Presiden sendiri langsung menelpon Presiden FIFA, juga mengirim Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Bisa berkomunikasi dan yang ada adalah FIFA memberikan beberapa syarat dan kemungkinan akan memberikan pendampingan. Mereka akan datang ke Indonesia terus mendampingi sama-sama dengan PSSI untuk bagaimana mengelola sepak bola Indonesia. Begitu. Memang yang diperlukan adalah kedewasaan kita sebagai penonton, supporter boleh fanatik, tapi kalau boleh fanatik yang positif. Betul. Begitu. Dan situasi kemarin di Kanjuruhan itu sebenarnya itu sangat fanatik, dan itu mungkin menurut saya adalah SOP-nya saja yang tidak berjalan dengan baik. Begitu. Karena situasi yang begitu cepat, akhirnya ya juga ada kepanikan dan lain-lain dan semua terjadi. Begitu. Jadi menurut saya di supporter dulu nih. Gitu. Harus belajar Bagaimana dewasa, dengan situasi yang terjadi kemarin itu harusnya menjadi tolak ukur, menjadi pijakan lah begitu untuk kita melangkah untuk harus lebih baik lagi ke depan. Betul. Jadi lebih dewasa dan lain-lain. Kenapa di Eropa dan lain-lain supporternya bisa jumlahnya lebih banyak lagi daripada jumlah di Kanjuruhan kemarin, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Saya berharap itu dengan situasi kemarin harus bisa lebih baik. Jadi dari supporternya dulu ya, Dari harus lebih supporter dewasa. dulu. Betul, saya setuju sekali. Yang namanya pertandingan pasti ada kalah, ada menang. Iya. Kalau menang semua namanya bukan pertandingan bola, Iya. main monopoli ya. Iya. Kak Vison nih kak, pendapat kakak, kenapa pesepak bola Indonesia
masih jalan di tempat di situ-situ aja. Kalau saya memang kita punya sistem persepak bola di Indonesia ini harus ada perubahan lah, karena ini sudah dari tahun ke tahun ini ya kita bisa ikuti perkembangan sepak bola dengan kita punya hari ulang tahun kemerdekaan lah, seperti begitu. Umurnya cukup tua, tapi kita orang masih bilang jalan di tempat, mungkin maju 2 langkah, istirahat 1 langkah begitu. Jadi ya, ini kalau saya sistemnya itu dibangun. Yang kedua, pemainnya. Kita punya pemain ini ketika dia profesional, jangan dia ini bosan lah tiru dengan pemain luar lah. Sama-sama pemain bola, tapi mental itu yang kita sedikit drop, kita kurang di situ. Pertama, mental kita tidak bisa menerima kekalahan, kita maunya menang saja gitu. Yang kedua, dia tidak menjadikan sepak bola ini sebagai industrinya dia. Kalau dia menjadikan sepak bola industri dia akan menghargai temannya yang di sebelah, lawannya yang di sebelah, dan dia akan mengeluarkan itu skill talenta yang ada. Karena dia sudah menjadikan sepak bola industri. Saya akan main bagus, saya akan menang, saya akan mendapatkan gaji, bila perlu bonus. Nah, di situ dia harus rubah di situ. Kalau dia tidak rubah di situ, dia hanya fanatisme dia punya hanya klub saja, terus dengan dia punya diri saja, diterkekang di situ saja, itu yang tidak bisa mengembangkan itu. Kali itu menurut saya. Karena kita lihat Indonesia ini, apalagi ketika dia sudah mau naik di atas, wah kita rame-rame angkat dia, kan? Ketika kita angkat dianya lupa diri. Ketika orang saya datang sebagai saya, wah gitu. Tapi orang mengangkat kamu, ini loh kamu ada terkenal di sana ini lewat media. Tapi kalau kamu tidak bisa merendahkan diri, terus bisa mengaskopu diri sendiri untuk menghadapi tantangan itu, media dan yang lain-lain pasti kamu akan jatuh. Ini kayaknya kakak nyindir orang permain Persipura ini ya. Ini arah-arahnya nih. Sepertinya saya tahu orangnya. Tidak. Kalau biarkan kakak dengan saya saja yang tahu. Saya bicara seluruhnya untuk perkembangan kita semua. Senang sekali Kakak Fison, Kakak Jake sudah hadir di podcast kita. Kita masuk di closing statement, Kak. Saran atau untuk perkembangan sepak bola di Indonesia, saran ke depannya, silakan. Iya, tentunya pasti sekarang kita juga sedikit memberikan apresiasi kepada tim nasional kita yang usia junior ya. Mereka punya prestasi cukup baik, saya kira itu tetap dipertahankan. Dan kalau boleh kompetisi atau liga-liga antar usia itu harus terus dikembangkan di Indonesia. Karena Presiden punya perhatian yang cukup besar terhadap sepak bola Indonesia dan sudah mengeluarkan impres khusus untuk sepak bola. Nah, ini yang belum diresponi oleh para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota, untuk meresponi apa maksud dari impres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu. Jadi menurut saya ya harus liga usia dini ini di Indonesia harus terus dibina dan digalakan, dan kalau bisa itu sepanjang tahun harus berjalan sehingga mereka tumbuh ini dengan perusia dan sampai mereka di usia yang lebih pas di profesional itu mereka sudah matang, tidak lagi mesti berulang lagi dari yang sebenarnya dari waktu mereka usia belum itu. Jadi dengan kata lain, kakak boleh dikatakan, saya ambil kesimpulan pemerintah sendiri kurang belum bisa menghargai ya mantan atlet. Sebenarnya potensi itu di Papua cukup, cuma memang ya mereka butuh support dari pemerintah. Itu kita sudah berusaha, tapi mungkin itu belum maksimal. Saya berharap pemerintah punya perhatian itu dan pasti anak-anak kami punya potensi yang cukup. Bapak, itu menarik sekali kan, nanti kita kupas kita lagi di topik yang selanjutnya. Nah, yang berikut itu mungkin menurut saya ini menjadi catatan sangat penting sekali terkait peristiwa Kanjuruhan.
saya berharap pasti kita semua akan mengikuti itu. Kami yang panpel, juga mantan pemain, mereka yang supporter dan pencinta Persipura dan penonton sepak bola tentunya akan mengikuti itu. Jadi saya berharap ini menjadi catatan sangat penting bahwa kami berharap bahwa cukup sudah ini Kanjuruhan. Ya. Besok-besok kalau liga berjalan lagi harus lebih dewasa kita ketika sehingga ya sepak bola, karena sepak bola ini adalah hiburan. Dan saya berharap semua orang besok pertandingan Persipura main datang ke stadion aman. Nonton. Kami jaminkan itu. Sehingga semua bisa bersama keluarga datang mensupport Persipura untuk bermain. Mungkin begitu. Terima kasih Kakak Jack. Ya. Kakak Vison, saran dan juga harapannya untuk persepak bolaan di Indonesia. Iya, harapan kita semua itu Indonesia juara di berbagai macam event yang sudah disampaikan oleh Pak Jack Komboy. Itu sudah diambil yang kita bisa merubah semua sesuatu tuh kita punya niat baik, kita punya pikiran baik, kita akan melakukan latihan yang baik dan semua itu baik berarti kita bisa dapat. Nah, begitu. Tapi kalau saya mau statement saja untuk kita, khususnya kami panpel saja, saya ketua Pak Ketua, sebagai Pak Jack Komboy sebagai Ketua Panpel, ini kita Panpel Persipura ini baru. Untuk Liga 2 ini, Panpel seluruhnya baru. Seluruhnya baru, tidak dipakai lagi. Semua orang baru. Orang baru yang kita pakai di ketuanya Pak Jack Komboy langsung. Jadi mungkin saya sedikit sudah beberapa lama di Mandala situ yang Pak Jack Komboy panggil kita sama-sama membantu untuk di Panpel. Jadi saya harap juga untuk kita Panpel semua kita bisa lihat kejadian-kejadian yang ada. Tapi sebelum kejadian Kanjuruhan juga kita sudah antisipasi itu dengan kita melaksanakan pertandingan. Tugasnya Panpel itu melaksanakan pertandingan sebaik mungkin. Bisa menjamu tim tamunya baik, melayani dia baik sampai di pertandingan, sampai itu tugasnya Panpel. Itu kita lakukan. Kita sudah bicara dari ketua sampai semua seksi yang ada termasuk pihak keamanan, kita sudah bicara itu untuk melaksanakan. Tapi kita juga bersyukur bukan bersyukur dalam tanda kutip ya, kejadian Kanjuruhan ya kita sebagai rasa kemanusiaan kita berduka. Tapi itu juga menjadi catatan untuk semua Panpel ketika melaksanakan pertandingan. Kita Panpel, khususnya kita Panpel Persipura akan melihat berkaca dari kejadian itu dan kita akan menata itu kembali. Kita akan berbuat sebaik-baik mungkin supaya jangan hampir hal-hal seperti itu terjadi di Persipura, khususnya kami di Papua. Apalagi kita ada 3 tim nanti derby-derbynya. Derby boleh saja, itu di lapangan. Tapi di luar, ayo pegang tangan, kita jalan. Mungkin begitu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk para TV. Luar biasa malam ini. Pak Jack kami diundang hari ini terlalu luar biasa. Luar biasa. Bintang-bintang lapangan ini luar biasa. Terima kasih Kakak Jack Komboy, terima kasih untuk Kakak Vison Maroje yang berkenan hadir dalam podcast Papua Bicara di Para TV. Dan terima kasih untuk teman-teman dan pemirsa semua. Jangan lupa saksikan acara kami terus karena kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih hangat. Sampai jumpa, selamat malam.